Saya berharap setelah peristiwa-peristiwa ini ya sudah tinggal nanti pembuktiannya aja lah, kan karena kita bergulat di sini terus. Nah sebenarnya kepada Novi saya sudah sampaikan, ketika kau di Mekah sudahlah kusuk aja lah, serahkan aja kepada Setara untuk menangani masalah itu sehingga tidak terpecah pikiran itu. Sudah pernah saya sampaikan. Saya juga nggak tahu ya Novi mungkin ada terbeban dalam pikiran dan hatinya berkoordinasi dengan Setara kemudian mengeluarkan statement itu ya. Nah ini perlu saya jelaskan, memang bukti invoice itu ada dan ada juga di tangan saya. Makanya si Gary pada saat itu saya sampaikan, Ger, Adinda kau tolong klarifikasi biar jangan ada siapa sangka. Nah alhamdulillah dia sudah klarifikasi tuh. Karena permintaan saya supaya jangan liar kemana-mana, kamu klarifikasi aja. Siap Jenderal, saya akan klarifikasi. Sudah klarifikasi aja. Nah faktanya sudah diklarifikasi. Nanti tinggal bagaimana pembuktiannya bersesuaian atau tidak nanti dari pihak Setara maupun dari pihak Gary nanti saling menguatkan pembuktiannya mana yang benar. Jadi saya berada di pihak yang tengah walaupun saya kuasa hukum Novi, tapi saya tidak mau menyimpang daripada kita hukum. Nantilah hukum yang berbicara. Saling menguatkan, ada invoice, ada data, pertanggal 19 Januari 2025 keluar invoice itu. Setelah dari NTT. Nah, kemudian atas dasar apa nih keluar, Gary sudah menjabarkan kan, sudah menyampaikan juga di klarifikasinya. Nah sekarang dari pihak Setara bersesuaian nggak? Sudah ada koordinasi nggak dengan para Dewan Pembina, Wakil Dewan Pembina, Bendahara dan Sekretaris? Nah, nanti silakan aja. Ini adu bukti, adu fakta dua-duanya. Nanti tinggal kita lihat aja mana yang benar nanti, ya itu yang benar. Saya berada di tengah-tengah aja, jadi karena saya selalu mengatakan bahwa akidah hukum jangan ditabrak. Saya nggak mau nabrak hukum. Walaupun saya kuasa hukum, saya tetap meluruskan dan fakta-fakta yang saya munculkan ada. Tapi fakta ini kan perlu pembuktian kan. Nah itu kira-kira yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan. Nah Gary juga sudah nyampaikan di klarifikasi kemarin tuh, itu saya yang minta tuh, biar kamu klarifikasi aja. Supaya kamu aman, supaya kamu jangan merasa terjepit seolah-olah kamu menyimpangkan uang. Nah, syukurlah sudah diklarifikasi. Nah, silakan aja nanti apa klarifikasinya, silakan aja netizen melihat apa klarifikasinya. Bersesuaian atau tidak nanti pembuktian aja. Ya, itu kira-kira ya. Oke, Pak, ini kan pada saat di story-nya Teteh sempat menyebutkan bahwa uang yang senilai 100.000 itu atas ditarik secara pribadi, Pak. Itu mungkin benar nggak sih, Pak? Atau dipindahkan ke rekening pribadi, Pak? Maka saya bilang tadi kan, masalah dipindahkan ke rekening pribadi ataupun tadi Gary kan mengatakan bahwa tidak atas nama saya kan, tapi dimasukkan kemana saya kan belum paham juga nih. Saya nggak mau mendahului hukum loh ya. Itu kan sudah perkiraan daripada Novi karena melihat fakta seperti itu. Silakan aja dia membuktikan apakah itu masuk ke rekening pribadi, kemudian peruntukannya untuk apa, diambil kenapa setelah selesai dari NTT baru diambil. Nah, silakan aja disampaikan aja, dibuktikan aja. Jadi saya tidak mau mengatakan oh berarti begini, enggak, jangan. Ya, hukum tegakkan. Mana yang benar katakan benar, mana yang salah katakan salah. Itu saya rasa menurut hemat saya ya. Oke, Pak, terkait juga Pak, sempat Teteh menyebutkan katanya ada indikasi kudeta terhadap yayasannya karena menyangkut terkait salah satu anak asuhnya Teteh yang bernama Zahra. Sempat kan dari Mas Gary sendiri mengeluarkan statement bahwa mencari orang tua kandungnya Zahra dengan membuat seperti sayembara dan memberikan imbalan. Sedangkan Teteh bilang katanya tidak ada indikasi untuk menyuruh tersebut. Sedangkan Mas Gary kemarin sempat berstatement bahwa sebelumnya memang sempat ada himbauan dari Teteh untuk membantu menyelesaikan kasus Zahra. Ya saya rasa inilah ya yang saya katakan. Kenapa kita terlalu jauh melangkah yang seharusnya tidak domain kita lagi ya. Ngapain terlalu jauh sekian lama diasuh oleh Novi, kalau tidak ada permasalahan, kenapa sekarang mau cari-cari di mana orang tuanya di mana ini? Kan udah jelas bahwa itu di dalam pengasuhan Novi. Ini juga saya kesankan terlalu berlebihan juga ya. Indikasi apa melakukan hal tersebut? Nah, kenapa harus melakukan sayembara? Benar nggak sayembara itu siapa yang menemukan ini? Kan gak ada kerjaan namanya nih kan. Sementara selama ini sudah ditangani oleh Novi, uang sekolahnya juga bayar segala macam tanpa bantuan dari pihak siapapun. Ya sudahlah, jangan kita melebar kemana-mana, ya like or dislike, tapi kita fokus pada pokok masalah ini. Supaya tuntas masalah ini ya. Jadi jangan lagi melebar mencari-cari benang merah yang ini, benang yang merah.
sehingga fokus utamanya nggak selesai. Di dalam wawancara terdahulu saya katakan masalah uang donasi sudahlah, kan pengadilan sedang berjalan, ngapain kita kupas-kupas lagi, kan gitu. Nanti dia tunggu aja pengadilan nanti memutuskan apapun itu, berarti itu yang benar, berkekuatan hukum tetap. Jangan kita berandai-andai berputus kepada sini berarti berpihak, kalau kepada sini berarti berpihak, enggak. Siapapun yang menurut hakim nanti layak dan pantas untuk menerima aliran itu, itulah yang benar. Nah, masalah nanti gugatannya itu nanti silakan mau banding, silakan saja. Tapi itulah keputusan. Makanya terdahulu saya sudah jauh sebelum ini, jauh sebelum pertikaian, saya sudah sampaikan itu. Jangan diapa-apakan, biarkan aja kalau memang tidak ada persesuaian antara pihak Agus dengan pihak Novi, ya sudah, ajukan aja. Diajukan gugatan oleh pihak donatur, ya sudah tunggu aja. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, ya sudah nggak ada lagi yang bantah. Ternyata terjadi kisruh lagi ya, pengadilan dan sebagainya kan. Faktanya sekarang kan nunggu pengadilan juga. Nah, coba kalau dengerin ngomongan saya tunggu pengadilan dulu, kan nggak seperti ini. Jadi kalau ada yang komentar begini, bagi saya senyum aja. Saya rasa 2 bulan sebelum terjadi ini saya sudah komentar dulu, sudah sampaikan dulu, supaya netral dulu. Jadi tidak ada yang disalahkan, kalau sudah hukum yang berbicara. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak, bisa dibilang kan ini polemiknya semakin pelik, Pak. Semenjak donasi tersebut dialihkan ke NTT. Menurut Bapak mungkin seperti apa sih, Pak? Saya rasa begini ya. Ayo kita dengan mata jernih saja lah ya. Kita persempit pokok permasalahan supaya jangan melebar lagi, karena terkuras waktu dan pikiran kita hanya untuk masalah ini aja. Nah, kembali lagi saya katakan pada media ini, tunggu aja keputusan pengadilan. Nggak usah dikupas-kupas lagi ya. Mau si pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, close, cukup, nggak usah dibahas-bahas lagi, tunggu aja keputusan nanti. Itu aja yang kita nantikan. Kalau udah keputusan berkekuatan hukum tetap, berarti yang berbicara adalah negara. Kalau negara sudah berbicara, siapapun tidak boleh membantah. Nggak boleh komentar, silakan kok komentar, tapi negara sudah memastikan itu yang benar. Jadi kalau ada pun nanti melebar kemana-mana lagi, nyamber ke sini, ayolah sama-sama kita close, tutup, masih banyak hal-hal yang lain harus kita selesaikan. Ya buat Adindaku Novi juga, kusuk aja lah kamu di sana, nggak usah lagi ngomong tentang masalah ini. Ya sudah, biar aja kau kusuk di muka sana. Serahkan aja ke Setara untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut itu. Mudah-mudahan semua ini berbuah hasil yang baik. Ya mari kita bersama-sama berpikir yang positif, ya menegakkan hukum dengan positif, tidak dengan barbar, tidak dengan hanya kena suka tidak suka terus membuli orang dan segala macam. Ingat, kita adalah bangsa Indonesia yang punya etika, bermoral, beriman, jangan nyamber seorang terus sudah keluar dari konteksnya. Satu yang saya pesankan kepada kita semua, Novi melaksanakan umroh, tolong jangan dikupas-kupas dengan seolah-olah melarikan diri dan lain sebagainya. Ini saya anggap tidak bermoral, saya anggap tidak beriman. Orang mau saja menghadap ke Ka'bah sana itu sudah alhamdulillah. Kenapa mesti kutak-atik? Biarkanlah dia kusuk ke sana. Apapun yang diketahui Novi lah yang tahu. Kenapa kita harus mencampur adukan? Itu hanya alasanan itu melarikan diri. Yang sekarang nggak beriman itu siapa? Gitu loh. Ayo kembalikan pada diri kita sendiri. Berarti kamu menghujat orang yang sedang menghadap pada Yang Maha Kuasa, berarti kamu dosa besar loh. Nah, tolonglah, kita punya iman, kita punya moral, jangan kau lakukan itulah. Jangan kau campur adukan orang yang sedang pengen mensucikan dirinya berhadapan kepada Yang Maha Kuasa. Tahu nggak kalian apa maksud tujuannya? Mungkin mensucikan dirinya, mungkin dia bagaimana selama ini saya di dunia ini supaya saya kembali dengan hati yang tulus dan bersih lagi. Kita aja nggak ngerti kenapa mesti kita hujat. Nah, tolonglah ya, kita netizen hentikanlah cara-cara dan gaya seperti kayak gitu. Kita umat beragama, umat beriman, jauhkan hal-hal yang membuat kita itu menjadi jauh dari iman itu sendiri. Ya, kayak gitu. Sempat kontekan juga nggak sih Bapak dengan Tenovi setelah bisa dibilang setelah Tenovi sampai beribadah di sana, Pak? Kontak. Karena pada saat sebelum berangkat malam itu di sini, sebelum dia berangkat sampaikan, Nov, udah semuanya kau tutup dulu, kau serahkan kepada Setara aja. Apa-apa yang perlu kau sampaikan tuangkan dulu sebelum kau berangkat. Sesampainya kau di sana, ya sudah kau lihat aja tuh Ka'bah, lihat Mekah itu, kusuk kau di sana, ya, supaya kau betul-betul bersih, jangan tergoda dengan situasi yang ada di dalam negeri. Itu bisa sampaikan. Ya mungkin pemikiran Novi ini sudah terlalu dan segala macam. Ini juga menurut hemat saya sudahlah, cukuplah. Pada kesempatan ini saya katakan Novi kau kusuk sajalah ya.
nggak usah pikirkan tuh nanti setelah kembalinya ke Indonesia, ayo kita pikirkan lagi. Tapi selama kau di sana, jauhkan duniawi. Kau kan kesana kan untuk mendekatkan diri pada Allah kan. Jauhkan duniawi dulu lah ya. Sana aja kau sudah, jangan nggak usah pikirkan ini. Nah, nanti aja setelah kau kembali ke Indonesia baru pikirkan. Itu konteksnya. Selalu saya kuatkan iman dia ya, supaya bertakwa terus, supaya tetap mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya tahu keluh kesah jiwanya, gundah gulananya dia, tapi selama kau di sana, hilangkan itu semua. Apapun pokok permasalahan di dalam negeri maupun menyangkut kepada yang sedang beredar sekarang, saya sampaikan juga, saya akan berkoordinasi juga supaya hal-hal yang tidak penting gak usahlah kita publikasikan ya. Untuk apa sih, itu kan private sendiri, private yang sana dan private yang sini. Masa kita pertontonkan kepada khalayak ramai? Kecuali kalau yang berbau publik seperti donasi itu berbau publik, kalau berbau private nggak usah lah ya. Kan mempermalukan diri sendiri juga. Terlepas apa yang kita sampaikan, sama dengan kita menguliti diri kita sendiri. Itu kira-kira ya. Oke, Pak, ini mungkin terkait dari Teteh juga kabarnya katanya berencana ingin melaporkan Mas Gary pada saat sebelum dia umroh sempat melontarkan statement tersebut. Pak, gimana nih Pak, mungkin dari Teteh sendiri apakah memang rencana tersebut akan jadi atau seperti apa Pak? Nanti kita lihat. Sekarang kan sudah diserahkan ke Setara ya. Koordinasi lanjut antara Novi dengan Setara. Tapi kalau saya sampaikan kepada dia, tolong supaya kau pertanyakan dan diklarifikasi. Kalau memang itu betul ada buah penggelapan ya laporkan saja. Kan itu sah-sah saja kan gitu. Tapi tentunya harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Nah, gitu. Nah, itu yang disampaikan pada saat malam itu pada saya dari pihak Setara bahwa adanya penarikan uang 100 juta itu. Buktinya mana ini? Kapan dilakukan? Baru kemarin tanggal 19. Terus sesuai dengan etika prosedur nggak? Tidak. Karena tidak diketahui oleh bendahara dan lain sebagainya, tidak tahu oleh Dewan Pembina. Ya sudah kalau gitu, kalau memang itu memang menurut hemat kamu itu kuat dugaan penggelapan, ya Setara jalan aja. Tapi di samping itu, saya secara pribadi, ya, saya mau kasih secara pribadi, saya telepon tuh si Gary. Itulah saya telepon kok dia. Der, tolong Dinda kau klarifikasi itu. Kalau kau diem, nanti orang akan berpikir bahwa benar apa yang sampai. Tapi kalau kau klarifikasi, setidak-tidaknya kan terbuka. Oh begini pokok permasalahannya. Masalah yang kau sampaikan itu sesuai atau tidak, ya nanti aja pembuktiannya. Tapi kau sudah muncul, sudah mengklarifikasi itu, supaya clear. Jadi publik tidak bersangka. Kau kan muncul memberikan argumentasi. Nah ini argumentasimu. Nah ini argumentasi dari pihak Ngopi dengan Setaranya. Nah, tinggal nanti kita buktikan saja. Kalau memang harus dilaporkan ya buktikan aja di hadapan penyidik. Bahwa ini benar menurut Gary, menurut daripada Setara penggelapan. Nanti dibuktikan. Kan kira-kira gitu ya. Oke. Pak, ini juga dalam statement